untuk orang-orang di sekitarnya, manfaat untuk agama dan keluarganya, manfaat untuk negara dan bangsanya. Dan mudah-mudahan anak ini dijadikan anak yang ibadah, yang keadaan bisa dibanggakan oleh Rasulullah dan juga orang tua dan di yaumul kiamat. Dengan nama Muhammad Adil Al-Husaini. Dan mudah-mudahan tercermin dari namanya sesuai dengan namanya ini Al-Jismu doa. Mudah-mudahan nama ini menjadi ciri anak ini menjadi anak yang soleh, yang bisa dibanggakan oleh kedua orang tua. الفتح على الاسم المبارك أهل الجنان فتحيتهم فيها سلام سلام قولا من رب رحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Udah pada makan belum? Belum. Ya udah makan dulu. Hah? Makan dulu ya? Ya udah makan dulu. Nanti aja ceramahnya. Alhamdulillah, jawaban salamnya kurang semangat. Jawab salamnya kurang semangat. Ulangi. Nyuruh ente. Hukum menjawab salam apa, Bu? Hukum jawab salam, Pak. Wajib. Di sini menjadi fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa, Bu? Idza qama bil ba'd sagata al-haraj anil baqi. Apabila salah satu di antara kita menjawab, gugur kewajiban atas yang lain. Akan tetapi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ketika semuanya menjawab, semuanya mendapatkan pahala wajib, yang mana pahala wajib Allah unggulkan dari pahala sunnah sampai 700 derajat. Ya, jadi jangan disia-siakan. Ketika ada ucapan waalaikumsalam, kenapa kita enggan untuk mengucapkan waalaikumsalam? Sedangkan pahalanya begitu besar, kita tidak mau mengucapkan waalaikumsalam, hanya sepatah dua patah seperti itu. Enggak ada yang mau mengucap, sebagian mengucap, sebagian lagi enggan untuk mengucap. Jadi berbondong-bondong jawab yang namanya salam. Ketika mendengar ada orang mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, 700 derajat kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalam ala sayyidis sadatil alawiyat, sayyidina wa habibina wa nuri qulubina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdal man fil ardi was samawat wa ala alihi wa ashabihi al-gadat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulid wal khatim lima sabaq, nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah ta'ala memberikan kita beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat, sampai kita mempunyai umur pun dalam hidup kita tidak akan bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Satu hembusan napas itu berapa banyak harganya, berapa mahal harganya. Satu kedipan mata berapa mahal harganya. Bisa tidur, bisa apapun itu mahal harganya. Allah berikan kepada kita dengan harga yang gratis, tidak perlu bayar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam tercurah limpah kepada junjungan alam, Nabi segenap makhluk yang paling mulia, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Kemudian yang saya hormati dan saya cintai, Abuya, ayah anda saya sendiri, Abuya Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Ali bin Syahab. Kemudian anak-anak beliau, kakanda saya yang tadi duduk di sini sama di sana, itu kakak saya Habib Hussein, yang di sini yang di ujung itu Habib Ali. Kalau baju oranye tadi kalau perhatiin itu Habib Aikal, ponakan saya.
Dan kita doakan insya Allah mereka diberikan panjang umur, lancar rezekinya, dipermudah semua urusannya, dipergampang semua urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa pula yang saya hormati Ustaz hadir yang di sini. Salah satu yang saya hormati Ustaz Alan Muhammad Alfi dan Ustaz yang ada di sini, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh mainan dan tokoh bangunan. Nah, ada nggak tokoh mainan? Tidak ada. Oh ya udah, berarti maaf saya salah ya. Tapi insya Allah yang hadir, yang duduk di tempat ini, yang menyimak atau yang lainnya, insya Allah Allah beri keberkahan di dalam umurnya. Allah perlancar semua urusannya. Allah permudah untuk membayar hutang-hutangnya. Yang belum punya mobil, insya Allah Allah permudah untuk beli mobil. Amin. Yang belum punya rumah, insya Allah Allah permudah untuk mempunyai rumah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, suatu kesempatan yang istimewa, suatu rezeki dari Allah duduknya kita di tempat ini. Bapak, oi, Pak, Bu, semangat Bu, semangat. Lanjut. Suatu rezeki dari Allah, suatu panggilan dari Allah duduknya kita di tempat ini. Kita adalah orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini adalah orang-orang yang Allah pilih untuk duduk di mana ini? Majlis Maulid. Bukan hanya majlis Maulid. Ini adalah taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa antum bilang ini taman surga? Bisa saya bilang ini taman surga. Imam As-Sirri As-Salati menyebutkan di dalam satu kalamnya. Apa kata Imam Sirri As-Salati? Man qasada mawdi'an li qira'ati maulidin nabi faqad qasada rawdah min riyadil jannah. Imam As-Sirri As-Salati adalah salah satu ulama terpopuler pada zamannya. Beliau bilang apa? Barang siapa yang berjalan menuju tempat untuk membaca maulid, di tempat tersebut dibacakan maulid, dia berjalan menuju tempat tersebut, faqad qasada rawdah min riyadil jannah, maka dia telah menuju daripada taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi duduknya kita di tempat ini, duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan hanya ulama yang berkata, bukan Nabi Muhammad yang berkata. Nabi Muhammad juga pernah bilang di dalam satu hadisnya, kalau kita sedang duduk di mana? Taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Ada dalilnya, walaupun dhaif li fadailil a'mal sahih. Boleh-boleh saja. Apa kata Imam Nawawi buat fadail amal? Silahkan. Apa sebut dalam hadis? Wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Sahabat dibilang oleh Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, apabila kalian melewati daripada taman-taman surganya Allah, maka mampirlah, kata Rasulullah. Maka mampirlah. Sahabat bingung, ibu-ibu yang duduk di hadapan Rasulullah bingung. Namun cukurun orang Sunda ayeuna di dunianya, gitunya. Nah, minta maaf bahasa Sundanya masih belajar. Sekarang ini lagi di dunia, wahai Nabi Muhammad. Bingung mereka bagaimana bisa. Nabi Muhammad bilang kita lagi di taman surganya Allah, melewati taman surganya Allah. Bagaimana bisa Nabi Muhammad bilang seperti itu? Akhirnya sahabat memberanikan diri untuk bertanya kepada baginda Nabi. Kemudian sahabat bertanya, wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman surga ya Rasulullah? Riwayat yang pertama mengatakan majlisul dzikir. Riwayat yang pertama mengatakan majlis zikir. Tadi kita berzikir, menyebut nama orang-orang saleh, menyebut nama orang yang paling saleh dari yang saleh, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari tadi kita sholawatan itu, kemudian di dalam kitab Durrah juga banyak daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Itu termasuk daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat kedua mengatakan apa? Majlis ilmu. Sekarang kita sedang membahas tentang ilmu daripada ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang kita duduk di mana? Taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini beruntung termasuk orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau dipikir-pikir lagi Bapak Ibu, berapa banyak umat Islam pada zaman sekarang?
Nggak usah zaman sekarang, orang kampung sekitar, orang kampung sebelah tahu di sini maulid, tahu. Sebagian ada yang tidak mau hadir, betul atau betul? Banyak nggak yang nggak mau hadir? Banyak yang tidak mau hadir. Coba kalau mereka merenungi hadis ini, berapa banyak orang yang hadis ini lewat aja, lewat kuping kanan, keluar kuping kiri, numpang masuk aja. Tidak mereka resapi dengan betul-betul. Ketika mereka duduk di tempat seperti ini, mereka hakikatnya duduk di taman surganya Allah, duduk di taman surganya Allah. Tapi berapa banyak orang yang tidak diberi hidayat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau mereka meresapi daripada hadis Rasulullah tersebut, mereka hakikatnya duduk di taman surganya Allah. Tapi ingat, taman surga kawin. Ya, taman surga kawin. Bed yang betulan bagaimana? Yang betulan ma la ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la qatar ala qalbi bashar. Taman surga yang betul-betul taman surga adalah ma la ainun ra'at, yang mana mata tidak pernah memandang, wa la udhun sami'at, yang mana telinga tidak pernah mendengar, wa la qatar ala qalbi bashar, yang mana tidak pernah terlintas di setiap hati-hati manusia. Kita sering ngebayangin kalau ustaz-ustaz ngejelasin surga memiliki beribu-ribu bidadari, surga memiliki gedung yang seperti ini, sungai dari susu, sungai dari madu, sungai dari ini dan itu. Betapa istimewanya yang kita dengar. Bayangan kita tuh tampak surga itu seperti ini. Jauh dari bayangan kita, surga beribu-ribu kali lipat lebih indah dari yang kita bayangkan. Itu surga yang betul-betul surga. Kalau kita duduk di tamannya surga, dan insya Allah tidaklah kita berpisah dari tempat ini, melainkan Allah kumpulkan kita yang di surga betulan. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian malam ini malam istimewa, malam ke-40 perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita udah keliling dari malam pertama sampai 40, dan besok penutupan. Besok penutupan di Lui Panjang. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu, ada rezeki, ada kesehatan, punya tenaga, masih semangat, silahkan hadir di Lui Panjang, rumah ayah anda saya sendiri. Insya Allah ini panitia-panitia semua banyak yang hadir di sini. Acaranya akbar, semuanya diundang. Kita jauh-jauh datang dari Lui Panjang ke sini. Besok gantian, kalian yang datang ke sana ya. Siap? Tapi kalau datang habisin nasi ya. Enggak, kedatangan kalian suatu kehormatan bagi kami. Kalian ini apalagi tuan rumah ini, masya Allah, tuan rumah menjadi panitia Rasulullah. Pengadaan Maulid ini bukan acaranya tuan rumah. Acaranya siapa? Acaranya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan rumah hanya panitia yang menyambut tamu, yang membuat makanan buat tamu-tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah, mau dengar nggak? Tapi tahun depan diundang nggak? Diundang nggak? Awas saja kalau nggak undang lagi. Jadi ada satu cerita, satu orang ini orang kafir. Ini terjadi di Jawa, di Jawa Timur. Terjadi kisah nyata Habib Abdurrahman. Terjadi kisah nyata ini di Jawa Timur, ceritanya belum lama. Beliau sedang membaca maulid di rumahnya. Samping memiliki tetangga orang kafir, orang Kristen yang bukan daripada agama Islam, memiliki tetangga yang seperti itu. Tetangganya bingung, kenapa mereka bikin acara seperti ini, bikin acara besar-besaran, dikeluarin semua uangnya buat acara maulid Nabi, dikeluarkan semua makanan yang ada di rumah buat maulid Nabi. Pokoknya semuanya dikorbankan untuk maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikorbankan semuanya Bapak Ibu. Dikorbankan semuanya. Akhirnya apa? Orang Kristen bertanya kepada orang Islam, acara apa ini? Acara perayaan maulid Nabi Muhammad. Oh, ini acara maulid Nabi kalian? Iya. Malamnya perempuan sama laki-laki ini, suami istri ini tidur Bapak Ibu. Tidur bangun Pak, di dalam mimpi. Ini di dalam mimpinya, Allahumma shalli ala Muhammad. Di dalam mimpinya melihat seseorang
berbaju putih, jubah putih, imamah putih, ganteng rupawan bercahaya wajahnya. Tutup. Tampan wajahnya bercahaya. Akhirnya apa? Ketika dia bertanya kepada yang istri bertanya kepada pengikutnya, siapa itu? Ini adalah nabi kami di dalam mimpi. Ini adalah nabi kami. Oh, nabi kalian. Jikalau aku berbicara dengan dia, apakah dia akan menjawab pertanyaanku? Jikalau aku mengucapkan salam, apakah dia bakal menjawab pertanyaanku? Oh, bakal dijawab, kata orang-orang yang di belakang Nabi Muhammad. Ini di dalam mimpinya cerita. Ini orangnya masih hidup. Ceritanya nyata ya. Orang kafir ini bertanya, apakah bakal dijawab? Bakal dijawab. Kemudian dia memberanikan diri mendatangi Nabi Muhammad di dalam mimpinya. Mendatangi Nabi Muhammad. Ketika dia mendatangi Nabi Muhammad, dia mengucapkan apa? Assalamualaikum. Nabi Muhammad menjawab, waalaikumsalam. Dia kaget, kenapa kau menjawab salam dariku, sedangkan aku adalah orang yang bukan dari agamamu. Aku adalah orang yang memusuhi agamamu. Aku adalah orang yang belum masuk ke agamamu. Apa kata Rasulullah? Aku tahu kau akan diberi hidayat oleh Allah untuk masuk ke agamaku. Allahumma salli ala Muhammad. Rasulullah telah tahu apa yang bakal dilakukan. Perempuan itu merasa senang ketika dijawab salam oleh Rasulullah. Dia langsung bilang apa? Ketika aku bangun, aku mau merayakan Maulid Nabi, dan aku akan keluarkan kue-kue makanan yang ada di dalam kulkas. Ketika dia bangun, mau merayakan itu, ngelihat rumah, keluar rumah, ngelihat ini nyata, lihat rumahnya udah rapi, udah didandanin rumahnya. Kayak apa biasanya orang ulang tahun atau orang pernikahan, rumahnya udah rapi. Kenapa rumah udah rapi? Aku tahu semalam kau bermimpi Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sekarang kau udah masuk agama Islam kan? Iya, kata istrinya. Kok bagaimana kau bisa tahu? Karena aku juga bermimpi Nabi Muhammad setelah dirimu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Suaminya ketika bangun, dia dekor rumahnya menjadi bagus, perbaiki rumahnya, disiapkan semua makanannya. Mau bikin apa? Mau bikin Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya Allah tidak akan rugi orang yang merayakan Maulid. Jikalau di dalam hati seseorang terdapat Nabi Muhammad, demi Allah, demi Tuhan, orang tersebut tidak akan tersentuh oleh api neraka. Orang tersebut tidak akan tersentuh oleh api neraka. Sampai di satu kisah, Rasulullah ketika itu mau dicambuk. Rasulullah di haji wada, haji yang terakhir, Rasulullah bilang kepada para sahabatnya di kota Mekah. Rasulullah ngomong kepada sahabatnya di Ka'bah. Rasulullah bilang apa? Apakah aku memiliki salah kepada kalian? Sekali Rasulullah bilang, semua sahabat masih diam. Dua kali Rasulullah bilang, apakah aku memiliki kesalahan kepada kalian? Apakah aku pernah melakukan dosa kepada kalian? Dua kali Rasulullah bilang, sahabat tidak ada yang ngomong. Ketika yang ketiga Rasulullah bilang, apakah aku pernah melakukan kesalahan kepada kalian? Apakah aku pernah melakukan dosa kepada kalian? Satu sahabat maju dan bilang kepada Rasulullah, angkat tangannya Rasulullah, kau pernah menyambuk diriku. Sahabat kaget melihat orang tersebut begitu berani menunjuk Nabi Muhammad menyambuk dirinya. Sahabat langsung marah kepada dia. Rasulullah bilang, hentikan, jangan kau marahi dia. Apa yang aku lakukan kepadamu? Dulu kau mencambuk diriku. Aku tidak tahu cambukanmu dalam keadaan sengaja atau tidak. Rasulullah melakukan kesalahan tidak mungkin disengaja, pasti tidak disengaja. Dalam waktu itu ketika mau pergi ke perang Uhud, perang Uhud. Ketika mau perang Uhud, aku tidak memakai baju, keadaanku di atas onta, aku di sampingmu ya Rasulullah, kau cambuk diriku. Dia bilang seperti itu kepada Rasulullah. Sahabat pada marah. Hentikan ya Ukasa. Sahabat Rasulullah yang bernama Ukasa, hentikan ya Ukasa. Sayyidina Abu Bakar bilang, aku rela mengorbankan badanku, kau pukul berapa kali pun badanku, aku rela, tapi jangan kau pernah sakiti baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi.
Allahumma salli wa sallim wa barik. Jangan kau sakiti Nabi Muhammad. Apa kata Ukasha? Aku mau mencambuk Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar maju, Sayyidina Umar maju, Sayyidina Ali maju, sampai Sayyidah Fatimah Zahra maju ke hadapan Ukasha. Aku rela mengorbankan badanku kau pukul, tapi jangan pernah kau pukul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, nanti makannya Bu ya. Jangan kau pukul Rasulullah. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain bilang, kami adalah darah daging Rasulullah. Jangan kau pukul baginda Nabi Muhammad. Kami rela dipukul oleh dirimu. Aku mau memukul Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menyuruh sahabat untuk tenang. Biarkan dia. Kemudian Ukasha telah diberi pegangan cambuk. Ketika Ukasha diberi pegangan cambuk, Ukasha bilang kepada baginda Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ketika kau mencambuk diriku, aku dalam keadaan tidak memakai baju. Secara tidak langsung dia memerintahkan Nabi Muhammad untuk membuka bajunya. Sahabat tambah nangis. Pada saat itu tangisan pecah di antara para sahabat. Mereka tidak rela, mereka tidak ridha melihat baginda Nabi Muhammad tersakiti. Akhirnya apa? Nabi Muhammad bilang, hentikan para sahabat. Nabi Muhammad membuka baju. Rasulullah langsung bilang, Ukasha, lakukanlah dengan cepat, karena aku takut Allah menghukum dirimu, Allah mengazab dirimu. Karena yang bakal disakiti siapa? Kekasihnya Allah, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad buka baju, Ukasha melempar tombaknya, langsung memeluk baginda Nabi Muhammad. Karena seorang kekasih tidak akan rela menyakiti kekasihnya. Seperti bapak dan ibu kan, suaminya rela nggak nyakitin ibu? Enggak kan Bu? Enggak. Begitu juga dengan sahabat Rasulullah, tidak rela untuk menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cinta para sahabat kepada Rasulullah. Kemudian ketika dipeluk, Rasulullah bilang apa? Jasad ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Banyak daripada kisah sahabat yang rela mengorbankan dirinya untuk baginda Nabi Muhammad. Sampai cerita daripada Zaid bin Ad-Dathina, daripada sahabat Rasulullah. Zaid ini adalah orang yang pernah ditawan oleh Abu Sufyan bin Harb. Zaid dibilang oleh Abu Sufyan, ya Zaid, kau cari Nabi Muhammad, kau beritahu aku lokasi Nabi Muhammad. Ketika aku tahu lokasi Nabi Muhammad, kau bakal aku bebaskan. Saat itu Zaid bin Ad-Dathina mau disembelih, mau dieksekusi, mau dibunuh pada saat itu. Kau cukup sebutkan aku di mana Muhammad berada, aku akan bebaskan kau. Aku izinkan kau bertemu dengan keluargamu. Ku izinkan kau untuk bertemu dengan keluargamu. Apa kata Zaid bin Ad-Dathina, sahabat Rasulullah? Demi Allah, jikalau aku berada di rumah dengan keluargaku, Nabi Muhammad di luar tertusuk duri kakinya, aku tidak rela. Tertusuk duri dia tidak rela. Nabi Muhammad tertusuk duri dia tidak rela. Itu kekasih yang sesungguhnya. Itu cinta yang sebenar-benar, yang namanya cinta, Bapak Ibu. Al-mar'u ma'aman ahab, kata Rasulullah. Orang akan bersama dengan orang-orang yang mereka cintai. Orang cinta sama artis Korea, bersama artis Korea nanti. Orang cinta sama siapa? Ronaldo, bakal sama Ronaldo nanti di akhirat. Orang cinta sama Messi, bakal ketemu sama Messi. Orang cinta sama penyanyi dangdut, nanti di akhirat bakal sama penyanyi dangdut. Orang cinta sama kiai, sama habaib, sama ustaz, mereka nanti di akhirat bakal bersama dengan habaib, kiai atau ustaz-ustaz yang mereka cintai. Jadi tinggal pilih. Kita tuh Allah beri akal ya. Punya akal kan? Punya akal semua kan? Kalau nggak punya akal belok namanya. Alhamdulillah punya akal. Nggak ada yang gila berarti ya.
Kita Allah beri akal, Allah nyuruh kita berpikir. Tinggal kau pilih. Aku beri jalan menuju surganya Allah, jalan menuju nerakanya Allah. Kau tinggal pilih, kau berjalan sendiri, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Beb, saya melakukan maksiat, saya berzina, saya ini takdir Allah. Tidak, jangan pernah kau salahkan yang namanya takdir Allah. Ketika kau melakukan maksiat, itu kau melakukannya sendiri. Allah memberi kau akal, tinggal kau pilih. Ketika kau bermaksiat, kau akan Allah masukkan ke dalam api neraka. Ketika kau melakukan kebaikan, akan Allah beri yang namanya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beb, nanti aja sholat nunggu dapat hidayat. Banyak yang seperti itu. Banyak apa banyak? Banyak yang seperti itu. Tenang aja, hidayat gak bakal datang. Hidayat itu kita mendatangi hidayat. La yughayyirullahu qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai kaum tersebut mau mendatangkan diri dulu kepada Allah. Makanya jangan bilang nunggu dapat hidayat, enggak, jangan, salah ucapannya. Ya, saya bakal berusaha menjadi lebih baik agar Allah menerima saya menjadi hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang dekat kepada Allah. Seperti itu. Kemudian almar'u ma'a man ahab, orang bersama dengan orang yang ia cintai. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, cinta nggak sama Nabi Muhammad? Cinta sama Nabi Muhammad, ya, yakin cinta? Insya Allah cinta semua ya. Kalau udah cinta sama Nabi Muhammad, surga yang menunggu. Tapi ingat, kita nih cintanya cuma di omongan doang. Sunnahnya Nabi Muhammad tara dilakukan. Ya, beb cinta, beb saya orang paling cinta beb sama Nabi Muhammad. Sunnahnya mana? Sholat berjamaah yang Nabi Muhammad lakukan mana? Sholat pakai pakaian yang rapi yang biasa Nabi Muhammad pakai mana? Dilakukan apa enggak? Oh, giliran ketemu pejabat, giliran ketemu presiden, pakai jas paling mahal, pakai sepatu paling baru, minyak wangi 1 botol kalau bisa habis saat itu juga ya. Betul lah Pak? Betul. Yang kencang Pak? Betul. Nah, minyak wangi kalau bisa 1 botol habis Bu. Ketemu pejabat, ketemu orang hebat. Tapi ketika bertemu Allah, pakai baju bekas kerja keringetan, ya Allah. Ketika bertemu Allah tuh pakai pakaian yang rapi, pakai koko. Dan kerjaan saya jauh, bawa baju koko dari rumah, tenteng, minyak wangi, koko sama peci sarung di dalam tas kecil. Ketika sholat pakai itu semua wangi. Karena kita menghadap orang, karena kita menghadap zat yang menciptakan presiden, kita menghadap zat yang menciptakan pejabat, kita menghadap zat yang menciptakan DPR dan yang lain-lainnya. Apakah pantas kita ngadep Allah, baju bau keringat, badan kita bau? Pantas apa pantas? Tidak pantas. Karena Allah lah yang menciptakan. Begitu juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika menghadap Allah, pakaiannya rapi, pakaian yang paling bagus, pakai wewangian, itu baginda Nabi Muhammad. Kalau kita cinta, alamatul hubbi al-ittiba. Orang cinta akan mengikuti orang yang ia cintai. Kalau kita memang benar-benar cinta sama Nabi Muhammad, kita ikuti Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri, masuk WC kaki kiri kanan. Oh, kiri. Alhamdulillah. Hafalannya. Doanya apa enggak? Insyaallah hafal semua. Kalau dites takutnya lupa, ya. Takutnya kalau dites salah kan, tidak enak, malu, semua orang tahu. Masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Banyak daripada sunnah-sunnah Rasulullah. Sampai Habib Abdullah bin Husain bin Tahir sahibul Masileh, pengarang kitab yang dibaca dulu sama Habib Syafiq, kitab apa Ustaz? Taufik Sulamut Taufiq. Pengarang daripada kitab Sulamut Taufiq itu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau bilang apa? Jikalau kita menjawabkan satu sunnah, masuk ke WC aja kaki kiri, keluar terserah mau pakai kaki apa, bakal tampak di wajah kita cahaya. Daripada cahaya kita melakukan sunnah. Apalagi kita melakukan semua sunnah, walaupun maaf misalkan muka kita hitam, ngelihatnya adem, Pak Bu, mukanya hitam,
tapi ngelihatnya adem, ngelihatnya enak, wajahnya senyumnya manis. Karena apa? Karena melakukan sunnah Nabi Muhammad, karena terdapat nur di dalam wajahnya. Berkat apa? Melakukan sunnah, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. 9:30 belum makan semua ya. 10 kurang seperempat, sedikit. Insya Allah bermanfaat, minta maaf kalau ada kurang, semua datang dari saya. Kalau ada kelebihan, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita minta kepada Allah Ta'ala, tidaklah bangun dari tempat ini melainkan dosa-dosa kita Allah ampuni. Tidaklah bangun dari tempat ini melainkan kita mendapatkan beribu-ribu, berjuta-juta rahmat dari Allah. Tidaklah bangun dari tempat ini melainkan Allah permudah kita untuk melunasi semua hutang-hutang kita. Tidaklah bangun dari tempat ini melainkan Allah perlancar semua urusan kita, permudah semua urusan kita, memperpanjang umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita berharap kita diizinkan oleh Allah untuk pergi haji dan umrah. Dan kita berharap kepada Allah untuk bisa memandang, menatap wajah Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat dan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi banfa'na bi barakatihim wa hdina al-musna bi hurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.